menunggu serta ya Bu ya, gabung. Ya, Ya. perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komit tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komit kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komit kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komit tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komit kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komit kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Komit komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komit tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komit kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami,
Bapak Ibu sekalian, mungkin kita segera mulai saja sembari peserta yang lain memasuki ruang Zoom. Mohon izin ya Bu Ana Widastuti, kita mulai ya Bu. Boleh Ya. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selalu bersyukur kita kepada Allah karena diberi kesempatan untuk belajar. Di malam ini pun setelah beraktivitas sepanjang hari, kita dimudahkan oleh Allah untuk tetap belajar bersama komunitas media pembelajaran Sumatera Selatan. Dan ini untuk Komit Sumsel adalah pelatihan yang keempat. Jadi Bu Ana Widastuti, Komit Sumsel ini baru lahir ya di penghujung 2021. Ya. Ini terdiri dari berbagai guru dari tingkat TK, RA hingga SMA atau madrasah aliyah di Sumatera Selatan. Jadi bukan hanya dari Palembang, tapi dari Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah pesertanya pun dari berbagai kota, bahkan ada beberapa provinsi yang ikut mendaftar, dan itu suatu kebanggaan bagi kami. Untuk memulai kegiatan belajar kita pada malam ini, marilah kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah proses belajar kita, mari kita simak pembacaan suci Al-Quran yang disampaikan oleh Guru Ali Maksum dari Guru Paramount School Palembang. Dipersilahkan Guru Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan katsiran untuk Guru Ali Maksum untuk sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya sebelum saya serahkan ke moderator Guru Trisnawati, mau menyampaikan nanti ada link presensi dan mohon peserta isi karena sertifikatnya nanti otomatis ya masuk ke email yang diisikan ketika mengisi link. Jadi nanti ada presensi di link Zoom, dan untuk di grup Telegram atau grup WA untuk mengisi presensinya diperbolehkan sampai pukul 8 besok pagi. Tapi jika lewat pukul 8 besok tidak diterima lagi oleh tim pembuat sertifikat. Jadi sertifikatnya langsung masuk ke email masing-masing ya. Dimohon disiplin untuk mengisi link presensi, dan jangan lupa nanti dibutuhkan screenshot kehadirannya di Zoom untuk di-upload di presensi. Tidak berlama-lama lagi, kita akan belajar bersama narasumber kita yang hebat, akan dipandu sepenuhnya oleh Guru Trisnawati MPD dari Min 2 Palembang, dan 1 jam ke depan dipersilakan sehingga pukul 21. Dipersilakan Bunda Trisnawati. Terima kasih Guru RA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Amma ba'. Ibu narasumber, Ibu Ana Widyastuti yang saya hormati, alhamdulillah beliau sudah hadir pada malam hari ini. Para pengurus Komplang atau Komet Palembang yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang luar biasa, yang saya hormati. Yang berbahagia para peserta yang sempat hadir dimanapun kalian berada. Baiklah, sebelum saya mempersilakan narasumber kita, alangkah baiknya saya akan membacakan dulu biodata beliau. Coba saya share screen dulu ya. Sudah tampak? Sudah. Oke. Biodata beliau, nama Ana Widyastuti MPD, itu konselor ya Bu ya.
Betul, betul. Iya, konselor. Tempat tanggal lahir beliau di Ngawi, 2 April. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan beliau dosen tetap S1 Universitas Indraprasta PGRI, instansi Universitas Indraprasta PGRI, kewargaan Indonesia, status beliau sudah menikah. Alamat beliau di Jalan Madura, Gang Masjid Ar-Rahmah, Blok H, nomor 11, L Cinere, Blok H, nomor 11 L Cinere, Depok 16514. Ini nomor HP beliau 085695182881 atau 087775890646. Ini alamat email beliau. Saya ke bawakan selagi. Ini media sosial beliau, FB maupun IG, Amira Ana _Ana Widyastuti, YouTube channel beliau, Ana Widyastuti, Origami by Awi. Wah, ini kayaknya beliau di bidang origami ya, Bu ya. Suka aja. Luar biasa nih guru TK, bener nih. Ini alamat kantor beliau, Jalan Nangkaraya, nomor 858C, RT 5, RW 5, Tanjung Barat, Jakarta Selatan di DKI. Ini bidang keahlian beliau di bahasa Indonesia. Beliau juga bersertifikat pendidik atau dosen profesional, bimbingan konseling juga, pendidikan anak usia dini juga, penulis non-fiksi bersertifikat BSN tahun 2019 juga. Wah, ini hobi beliau nih, membaca, menulis, puisi, menyanyi, mencipta lagu, keterampilan, dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah, ini pendidikan beliau. Beliau dari SD Negeri Ketangi 1. Ini Jawa Timur. SMP beliau juga di Jawa Timur. SMA beliau juga di Ngawi, Jawa Timur. Ini D1 beliau di PJTK Darul Kolam. Masya Allah, nih Darul Kolam ini di Jakarta. D2 beliau PJTK Universitas Negeri Jakarta dari UNJ. S1 beliau khususnya di bimbing konseling atau di BK. S2 beliau ternyata pendidikan di bahasa Indonesia. Pendidikan profesi konselor. Nah, ini riwayat pekerjaan beliau. Wah, ini kalau dibaca panjang ini ya. Iya, nggak usah. Mulai dari guru, Masya Allah, dari guru SD, guru TK. Ini saya separuh saja ya, Bun, yang kaget tak kelar Iya. ini kayaknya. Wah, guru TK juga, koordinator guru juga, kepala sekolah juga beliau pernah. Dosen tidak tetap di PAUD, Masya Allah. Dosen tetap dan pengawas juga. Dosen tetap pengampu. Masya Allah banyak, Bun. Konsultan pembina sekolah juga, guru bahasa Indonesia, konselor dan guru BK. Sekarang beliau asesor BAN, Badan Akreditasi Nasional, PAUD. Masya Allah. Nah, ini pendidikan non formal beliau. Beliau juga pernah di non formal musik di kursus, ini level 1 sampai level 2, di bahasa Inggris juga sampai advance ya, Bun ya. Masya Allah, dari elementary, intermediate sampai advance level. Komputer juga, beliau juga bahasa Inggris di conversation course. Luar biasa. Nah, ini yang saya salut, judul bukunya sampai 78. Wah, keriting Bunda Trisna bacanya ini. Ada 78. Gimana kawan, ini apa harus dibacakan ini, Masya Allah. Ini saya lihatkan saja ya. Nih buku beliau nih, Masya Allah. Ini 22 nih sampai 27. Ini luar biasa ini. Nah, 28. Nah, sampai 78 ini. Nah, biasa. Nah, sampai 78. Masih Baiklah. diproses itu. Iya, masih proses. Dan yang jelas 78 judul. Baiklah, sekarang saya persilakan kepada narasumber kita, Ibu Ana Widyastuti, untuk memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Sangat bermanfaat bagi kita guru, karena kita guru
juga sebagai orang tua mendidik anak di rumah, plus sebagai orang tua mendidik anak di sekolah. Baik, kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk memaparkan materi yang penting ini. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini hanya berbagi ya. Kebetulan kan pengalaman di anak itu banyak gitu. Bahkan sedikit saya kilas balik juga bahwa dulunya saya mungkin guru TK, kemudian naik menjadi kepala sekolah, kemudian sekarang guru SMP juga, kemudian sekarang dosen juga. Jadi ada bermacam-macam profesi di situ karena memang saya suka semuanya gitu. Dan mungkin teman-teman heran juga, saya bilang teman-teman saja ya, teman-teman heran kok bisa parenting gitu, karena memang paling lama saya di PAUD itu dari tahun 96 sampai sekarang masih, walaupun saya sudah menjadi dosen. Karena hobi dan senang, jadi ya berlanjut terus dari perwujudannya adalah menulis dari PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi bermacam-macam, dari mulai buku-buku PAUD banyak, buku perguruan tinggi juga banyak, kemudian ada fiksi dan non-fiksi, jadi bermacam-macam. Memang sengaja saya tidak satu jenis, tetapi bermacam-macam karena semut saya aja maunya apa gitu. Ya, saya share. Nah, alhamdulillah nih sekalian bukan promo ya, hanya berbagi juga. Ini sudah proses naik cetak Merdeka Belajar dan implementasinya. Ini umum dari mulai guru PAUD sampai perguruan tinggi secara umum. Nanti lebih khususnya nanti naskah saya sudah diterima tentang kampus Merdeka. Kemudian yang satu lagi PAUD Merdeka juga, Merdeka Belajar, Merdeka Bermain sudah di ACC, tinggal tunggu proses cetak juga. Sudah diokein. Kalau ini sebentar lagi launchingnya. Nah, alhamdulillah juga tahun ini saya masih alhamdulillah masih bestseller di Elek Media Komputindo. Buku saya ada 3 di sini. Salah satunya adalah parenting. Jadi mungkin buat orang tua ya. Yang satu buat anak, mantap masuk SD itu bukan kelas usia 6 sampai 7 tahun. Nah, ini best sampai kemarin itu sudah dicetak 10.000 eksemplar. Alhamdulillah. Dan 3-3-nya gitu. Nah, sekarang saya akan sedikit sharing tentang bagaimana mendidik anak secara Islami di zaman sekarang atau di zaman now. Karena teman-teman pasti tahu kan kalau zaman sekarang itu banyak sekali perubahan yang sangat drastis, terutama globalisasi sekarang ini sangat benar-benar harus kita ikuti, terutama dari guru ataupun orang tua. Nah, tidak mungkin kita mendidik anak seperti zaman dahulu karena zamannya sudah berbeda. Teknologinya pun juga berbeda gitu. Dan di sini dari hadis Rasulullah, setiap bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, atau dalam Islam maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang Yahudi, Nasrani, Majusi. Intinya apa di sini? Bahwa bayi yang lahir fitrah atau suci itu hanya orang tuanya saja yang menjadikan, apapun dia akan menjadi apa berawal dari orang tua. Kemudian anak dilahirkan fitrah, tadi sudah ya. Kemudian anak juga amanah, bahwa anak itu dilahirkan suci. Nah, ada juga bukan teori ya, tapi saya mengkaitkannya dengan teori-teori bahwa di samping agama juga mengatakan bahwa anak lahir itu fitrah atau suci. Tapi kalau di dalam teori-teori juga ada namanya teori, teman-teman pasti belajar juga ya tentang pengantar pendidikan gitu. Bagaimana nativisme, konvergensi, kemudian milieu dan lain sebagainya, itu ternyata memang di agama juga memang ada. Kemudian amanah itu pastilah titipan. Apapun anak itu berawal dari orang tua, walaupun nantinya besarnya nanti dipengaruhi oleh lingkungan juga. Ini teori juga saya kaitkan juga. Apapun anak itu terbentuk akan menjadi apa itu tergantung orang tuanya. Tergantung orang tua, peran paling besar, walaupun di lingkungan juga berpengaruh juga. Nah, banyak cara sebetulnya. Kalau teman-teman pasti sudah tahu kalau sering membaca, kemudian
saya juga sedikit sharing, berbagi bagaimana sih, karena kebetulan saya juga masih menjadi kepala sekolah di TK Islam Bunda Kartini di daerah Limo Depok. Kemudian saya juga menjadi konsultan, ada sekitar 7-8 sekolah TK yang saya bimbing setiap bulan, dan seperti Komet juga sama gitu. Jadi saya bergabung di Komet Bogor, Komet Jakarta, dan saya seperti diminta, oke. Jadi memang itu insya Allah menjadi ladang amal saya, amin ya Allah gitu. Itu yang saya inginkan, dan saya konsisten insya Allah, apapun diperlukan saya insya Allah gitu. Apa mau nanti sesuai dengan buku atau sesuai apapun, insya Allah saya bisa berusaha, itu intinya. Nah teman-teman, karena kita beragama Islam, otomatis pandangan kita juga berdasarkan agama juga atau Islami. Nah yang pertama adalah, teman-teman pasti tahu ya, mengajarkan tauhid tentang keesaan Allah. Bagaimana sih sebetulnya mendidik itu tidak bahkan sebelum lahir ya. Nah ketika dalam kandungan itu sering diperdengarkan misalkan dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah lahir pun masih terus. Bahkan ketika anak sudah mulai bisa berbicara itu diajarkan dengan tauhid atau tentang keesaan Allah. Bagaimana caranya? Nah ini metodenya memang banyak cara. Nah nanti kalau dikaitkan lagi ada 4 tipe pengasuhan. Itu nanti berkaitan dengan itu. Tapi topik sekarang ini adalah nanti melebar kemana-mana, tahu. Khawatirnya seperti itu. Jadi koridornya adalah mendidik anak secara Islami. Karena nanti kalau tipe-tipe pengasuhan itu nanti seharian penuh lagi gitu. Pembahasannya nggak akan selesai gitu. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan adab dan akhlak. Itu otomatis. Bagaimana sih adab sopan santun kepada orang tua? Bagaimana cara berbicara dengan teman, dengan yang lebih tua? Nah itu yang kita ajarkan. Tapi yang terutama di sini kita pokokkan, yang pertama adalah contoh. Jadi kalau orang tua menjadi contoh, apa yang dilihat, apa yang didengar anak, itulah yang akan menjadi pembiasaan. Bahkan sedari usia dini. Karena pembentukan anak itu tidak setelah besar, tapi bahkan sebelum lahir atau di dalam kandungan. Kita terapkan adab-adab, tapi yang pertama kali yang mempraktekkan menjadi contoh adalah orang tuanya. Setelah lahir, orang-orang yang ada di sekitar anak pun juga ikut mendidik. Makanya teman-teman kalau seandainya nanti mempunyai putra-putri, kalau yang bagi yang sudah menikah, misalkan dalam satu rumah itu nanti ada nenek kakek, itu pendidikannya harus sama. Bagaimana cara mengasuhnya sama. Kenapa? Nah nanti itu ada, kita nanti interaksi ya, kita banyakkan di interaksi saja nanti. Kemudian ketika akhlak yang terpuji seperti apa, contohnya pastilah Rasulullah SAW. Nah nanti akan berkaitan dengan bagaimana setelah mencontoh itu kita ceritakan tentang suri teladan Nabi Muhammad, seperti apa akhlaknya. Nah, nanti bersambung dengan kebiasaan-kebiasaan kita untuk bercerita. Kemudian mengajarkan ibadah dengan contoh, itu otomatis. Kalau ingin misalkan anaknya, putra-putrinya ingin menjadi anak yang dermawan, otomatis mencontoh orang tuanya juga. Ketika misalkan setiap hari Jumat beramal ataupun setiap hari, anak itu karena yang dilihat itulah yang akan dicontoh secara tidak langsung itu. Walaupun terkadang anak-anak itu diam, ketika masih kecil dia akan diam dan tidak peduli, tapi itu akan terekam dan insya Allah akan mengikuti anak tersebut. Nah kemudian bersikap lemah lembut plus tegas. Nah ini kalau ingin putra putrinya lemah lembut, ya orang tuanya juga harus lemah lembut. Tergantung kita maunya seperti apa. Kalau ingin putra-putrinya sering membaca Quran, ya baca Quran. Misalkan seperti itu. Kemudian bersikap adil. Nah ini yang sedikit banyak mempengaruhi jiwa anak itu, bersikap adil. Adil itu tidak berarti harus sama. Karena kebutuhan anak itu kan berbeda-beda. Ada anak yang usianya misalkan remaja dengan anak yang masih TK misalkan. Keadilan itu tidak
harus sama karena disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, nanti kita banyak interaksi ya teman-teman. Boleh nanti kita tanya jawab atau sharing-sharing. Kemudian memberi nama dan panggilan yang baik. Nah, ini otomatis teman-teman juga pasti tahu juga gitu. Nama yang baik itu sangat mempengaruhi karena nama adalah doa. Kemudian panggilan yang baik, semarah apapun panggilan yang baik itu kita tujukan pada anak kita. Kemudian membacakan, nah tadi berhubungan dengan ini membacakan kisah Nabi sebagai suri tauladan. Nah, yang pertama kali nabi-nabi itu bisa diceritakan rutin. Gitu. Ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana pembentukan akhlak melalui bercerita. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak menggurui. Salah satunya adalah bercerita atau mendongeng. Tidak menggurui karena anak-anak biasanya kalau digurui dia akan tidak mau, tetapi ketika kita ceritakan dia akan mengikuti sesuai alur cerita itu sendiri. Kemudian membiasakan diri bersikap dan hidup sederhana. Nah, di zaman sekarang teman-teman lihat kan, baik itu YouTube, baik itu TikTok, baik hal-hal yang seperti itu banyak yang saya kira memang banyak mudaratnya. Kenapa? Kemarin banyak penelitian, jadi saya ada beberapa hasil penelitian seperti TikTok dan YouTube itu kebanyakan memang lebih banyak negatifnya. Kalau terutama bagi yang beragama Islam ya, atau kalau agama lain gitu. Karena kan di situ banyak memamerkan atau hidup yang berfoya-foya, memamerkan kekayaan, kemudian belum lagi aurat-aurat yang banyak terjadi di situ. Nah, kalau teman-teman misalkan punya putra-putri yang sering melihat itu, yang dilihat itulah contoh gitu. Apapun yang dilihat anak adalah contoh. Jadi hati-hati sekali gitu. Dan nanti ada pembahasan tersendiri ketika anak sudah kecanduan gadget. Nanti di buku saya itu ada di 77 permasalahan itu ada. Ya, lanjut. Kemudian memperhatikan pergaulan anak kita. Nah, ketika kecil mungkin kita masih bisa mengawasi, tapi ketika sudah mulai besar, itu anak-anak juga kita sebagai orang tua harus tahu dengan siapa mereka bergaul. Gitu. Apakah dia anaknya baik atau tidak? Gitu. Karena itu mempengaruhi otomatis gitu. Mempengaruhi kalau kita misalkan kita sendiri nih orang tua, kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang kira-kira banyak menghabiskan waktu, nanti pun kita juga akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Makanya mengaca dari diri kita, anak pun juga harus seperti itu. Kita saring, kita lihat, kita berikan alternatif ketika teman-temannya memang ada yang tidak baik gitu. Kemudian mengajarkan muhrim dan bukan muhrim. Ini otomatis ya, ini berkaitan dengan aurat tadi. Bagaimana seorang muhrim atau bukan muhrim yang kalau misalkan tidak boleh bercampur atau batasan-batasan aurat, nah itu kita memang harus perkenalkan sejak dini, sejak usia dini dengan yang paling sederhana pastinya ya, itu dengan kalimat-kalimat yang sederhana, dengan penjelasan-penjelasan anatomi tubuh yang masuk akal. Kemudian membacakan kisah tadi sudah, selalu mendoakan dengan tulus. Ini pasti sebagai orang tua itu pasti. Nah ini saya seling dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membagi 3 tahapan dalam mendidik. Ini boleh kita contoh ya, agar metode pengajaran yang digunakan orang tua sesuai dengan perkembangan dan porsinya. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah usia 0 sampai 7 tahun itu perlakukan anak seperti raja. Mengapa? 0 sampai 7 tahun adalah masa golden age dan memang anak itu ketergantungan kepada orang tua. Kenapa diperlakukan raja? Maksud di sini adalah memberikan kasih sayang penuh kepada anak ini. Mengapa? Kalau di dalam psikologi, ilmu psikologi, 0 sampai 7 tahun itu menentukan masa depan selanjutnya. Apapun yang terjadi di usia itu akan berefek 10 tahun atau 20 tahun mendatang. Itu pasti. Trauma-trauma ataupun apa-apa gitu ya. Jadi hati-hati dengan anak 0-7 tahun masa golden age ini. Di situ saya singgung sedikit, ada 80% penyerapan ilmu atau penyerapan apapun lebih cepat dibanding usia selanjutnya. Itu makanya 0 sampai 7 tahun benar-benar diperlakukan seperti raja. Tetapi tetap dengan batasan-batasan gitu ya. Batasan dengan usianya. Kemudian 8 sampai 14 tahun. Perlakukan anak seperti tawanan. Nah, ini kita sudah mulai tegas
dengan mengajarkan konsekuensi dan tanggung jawab. Apapun yang dilakukan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, ini kenapa dinamakan tawanan gitu ya. Kita sudah mulai tegas dengan hukuman-hukuman, tapi hukumannya itu tidak berdasarkan fisik gitu, tetapi ada hal-hal yang kita harus lebih tegas dan tidak pelin-pelan. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu atau sebagai orang tua itu kadang nggak tega sama anak. Nah, itu yang nantinya itu berefek untuk ke selanjutnya. Kemudian usia 15 sampai 21 tahun perlakukan anak sebagai sahabat. Mengapa? Ini anak sudah mulai akil balik. Anak sudah mulai mencari jati dirinya, dia sudah merasa dewasa, ada gejolak hormon di situ. Mengapa kita juga harus memperlakukan dia sebagai sahabat, bukan anak kecil lagi. Pastilah dia akan marah kalau diperlakukan seperti anak kecil. Selanjutnya adalah, nah ini sering-seringlah berkata sayang dan cinta kepada anak. Walaupun sudah besar, biasanya anak yang usia remaja pun itu tetap aku sayang, tetap perlakukan seperti itu. Aku sayang kakak atau apa gitu ya, sambil dielus atau dipeluk. Kemudian dengan ucapan cinta yang tulus, anak akan merasa kehadirannya benar-benar didambakan, dan insya Allah dia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, sebab semua kebutuhan jiwanya terpenuhi. Gitu. Saya akan singgung tadi ada yang terlewat gitu. Jadi kalau yang dinamakan Islami pastilah kita semuanya Islami juga. Misalkan kita mengajarkan adab, tadi belum saya singgung sedikit gitu. Misalkan adab masuk kamar mandi, kemudian harus memakai alat, harus kaki kiri dulu, kemudian doa-doa itu otomatis ya. Kemudian juga ketika masuk rumah orang itu adabnya seperti apa, adab bertamu. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum terlalu tahu adab-adab seperti apa, itu teman-teman bisa membeli bukunya. Tapi saya juga tidak menulis itu ya. Adab-adab bertamu itu seperti apa, itu ajarkan kepada anak-anak. Tapi yang pertama adalah tadi yang saya pokokkan, yaitu harus dengan contoh. Siapa? Pastilah orang tua dahulu. Setelah orang tua, orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang sih ada sedikit problem. Setiap saya menjadi narasumber, banyak sekali keluhan orang tua yang pendidikannya itu ketika anak sudah mulai dipengaruhi atau mengikuti orang lain. Nah, itu yang memang sangat ini ya, sangat dilematis ya, terutama untuk orang-orang yang tempat tinggalnya berdekatan, itu sangat mempengaruhi kepribadian anak. Bagaimana anak itu berperilaku dan lain sebagainya. Walaupun orang tua sudah mengajarkan penuh, tetapi ketika sudah di lingkungan sekitar bermain dengan anak-anak yang lain, dia akan terpengaruh. Itu tidak hanya di anak kecil saja, ketika remaja pun juga seperti itu. Lingkungan sangat berpengaruh, teman pergaulan sangat berpengaruh. Bahkan kita pun orang dewasa, ada yang mengatakan bahwa psikologis ya, ada quote mengatakan begini, 5 orang yang kamu temui, 5 orang sahabatmu yang kamu temui rutin, itulah kamu. Berarti apa? Pengaruhnya sangat luar biasa. Tetapi kalau orang dewasa, biasanya semakin usia dewasa, semakin akan menyaring pertemanan. Biasanya seperti itu. Karena dia tahu mana teman yang tulus, mana teman yang tidak tulus. Nah, ini sedari kecil pun juga sudah diajarkan. Walaupun dengan kalimat-kalimat yang sederhana, sesuai dengan usianya. Ketika remaja juga bahasanya juga berbeda, cara kita menyampaikannya. Nah, ini buku-buku saya, macam-macam ya, terutama kalau PAUD memang banyak saya. Tapi ini anak, kebetulan ini yang buku aktivitas. Oke, terima kasih. Kebetulan saya memang suka tuh yang cepat, padat, dan tidak bertele-tele, itu saya. Setelah itu baru kita tanya jawab, itu yang saya suka paling banyak gitu. Silahkan teman-teman. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan, moga-moga bermanfaat dan sedikit banyak teman-teman membuka wawasan. Nanti kita dengan sharing lagi ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Baiklah,
tadi beberapa penjelasan dari Ibu narasumber kita tentang bagaimana cara mendidik anak secara Islami. Tadi lebih kurang saya lihat ada 12 poin berikut dengan penjelasannya. Nah, mungkin dari penjelasan-penjelasan beliau ada yang ingin ditanyakan. Oke, Andi Fitrina. Andi Fitrina, silakan buka ini audio videonya. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan, Ibu Andi Fitrina. Silakan, Ibu Andi Fitrina. Ya, silahkan. Justru yang hidup tuh ketika tanya jawab ya. Iya. Silakan Ibu Andi Fitrina. Halo. Halo Ibu Andi Fitrina. Andi Fitrina. Assalamualaikum Bunda, bisa bertanya? Oh iya, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla, saya dari TK Islam Bunda Kartini, Kecamatan Limo, Depok. Bunda jadi ketawa. Ini guru saya ini. Ya, apa kabar Bunda Ana? Alhamdulillah. Iya. Ada yang saya mau tanyakan kepada Bunda Ana, seperti ini Bun, bagaimana cara memberitahu kalau anak yang sudah dewasa. Kalau anak yang sudah dewasa kan itu sudah kita anggap teman ya, sahabat gitu loh. Kadang kalau anak sekarang Bun, kalau sudah dewasa itu kan sudah remaja lah ya, seperti remaja tingkat SMA. Kalau dibilangin kadang kalau anak sekarang gitu banyak ngeyelnya. Iya, banyak ngeyelnya. Iya, betul. Dikerasin salah, dilembutin, tidak cepat-cepat dikerjakan ya. Contohnya ya soal ya pekerjaan rumah sehari-hari atau ibadah sehari-hari gitu kan. Tidak langsung dikerjakan. Kita sebagai orang tua tuh ada kurang sabarnya gitu kalau anak yang seperti itu. Jadi kalau istilah katanya lelet lah gitu ya, enggak langsung. Nah, bagaimana cara menasehatinya atau bagaimana cara memberitahunya kepada anak yang sudah remaja seperti itu, Bun. Terima kasih banyak, Bunda. Sama-sama. Silakan. Silakan Ibu. Saja. Iya, langsung terima kasih banyak. Memang kalau anak sekarang terutama itu beda dengan zaman dahulu gitu. Anak sekarang itu banyak jawabnya. Karena mungkin juga banyak teknologi dan lain sebagainya itu otomatis. Tapi kita tetap memberi contoh gitu. Jangan bosan-bosan gitu. Capek sih kita, terutama perempuannya. Biasanya kalau lihat barang berantakan itu kita kesal gitu. Terus kalau misalkan anak kita ini ya, rata-rata memang seperti itu. Anak perempuan, wah suruh bersih-bersih nggak mau, udah disuruh berapa kali. Nah itu memang kalau anak-anak seperti itu biasanya memang nggak mau disuruh. Kalau sudah besar itu kita tidak usah menyuruh, tapi hanya 1 atau 2 kalimat saja. Atau kita kesepakatan dulu gitu. Udah sepakat aja, kadang-kadang mereka masih gitu karena main HP misalkan. Nah kita lihat sebabnya apa gitu. Biasanya kalau anak sekarang ya saya lihat memang kebanyakan main HP. Nanti. Betul begitu kan? Iya. Tar. Kita gregetan, terus kita marah-marah gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tanya dulu, ini kesepakatannya bagaimana? Sudah ini belum gitu. Jadi memang kita harus ngobrol gitu. Kalau cuma teriak-teriak, kita nggak bakal didengarkan gitu. Kitanya nanti malah sakit darah tinggi gitu. Ya kan? Darah tinggi mah kita sendiri yang rugi gitu. Nah, kita ajak bicara maunya seperti apa, kita kasih kondisi apa sih manfaatnya gitu. Kenapa sih mama begini? Itu kan itu nanti untuk kepentingan kakak sendiri, bukan untuk mama misalnya seperti itu. Apapun itu kita nggak boleh bosan-bosan karena namanya anak ya. Apalagi kalau masih remaja, itu masih berubah-berubah, masih pelin-pelan, belum punya pendirian. Jadi walaupun anak itu nanti mau seperti apa, kita tetap
konsisten, kita tetap ajak rembukan, ngobrol gitu. Jangan sampai menggurui. Jadi nada kita kadang-kadang itu mempengaruhi. Anak saya sendiri juga seperti itu. Jadi ketika nada kita misalkan seperti orang menggurui, nyuruh-nyuruh, dia pasti nggak mau. Pasti bakal nggak mau. Nah, bahasa itu kita latihan berbahasa, komunikasi yang efektif. Itu memang susah kita lakukan. Nah, itu teman-teman yang ada pembelajaran atau ada sih pembelajaran khusus berbahasa komunikatif seperti apa. Itu kita harus belajar gitu. Bagaimana bahasa positif, bahasa negatif. Itu nanti sedang saya tulis, sebetulnya udah lama, cuman karena laptop rusak, jadi itu naskah hilang. Gitu. Akhirnya saya menulis kembali gitu. Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan anak kita dengan bahasa yang positif. Karena bahasa yang negatif itu tadi, kata adalah doa, masuknya seperti itu. Kalau dikaitkan dengan doa. Gitu. Kita harus tetap positive thinking, walaupun kita misalkan anak kita bikin gregetan, jangan sampai kita teriak-teriak atau itu pasti nggak didengarkan. Diajak ngobrol ya Bun ya, diajak ngobrol, maunya seperti apa, kasih tahu kondisi kita. Mama juga kerja, misal, tolong gitu. Terus kakak gimana? Nah makanya ada gini, ada terapi khusus, bukan terapi ya. Kalau di dalam agama Islam tuh ada, kita setiap hari harus bertemu sebetulnya dalam satu ruangan dengan suami, dengan anak-anak misalkan. Nah itu kita sharing, misalkan hari ini ininya apa. Tapi kita punya kesepakatan, misalkan ada 1 jam yang memang kita tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang apa. Itu kita sepakati mau jam berapa. Nah, setelah dari situ kita bicara nih, Adek ininya apa? Itu namanya apa ya? Recalling, tapi dengan kata-kata yang itu supaya kita tidak miskomunikasi gitu maksudnya sebetulnya. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah apa, kita sudah tahu sedari awal. Nah, itu gunanya itu. Tapi rata-rata banyak sekali orang tua yang belum konsisten. Misalkan setiap hari jam berapa sampai jam berapa. Semua harus mentaati peraturan itu. Sepakat. Jadi nggak kemana-mana, kita ngobrol. Maunya seperti apa, mama maunya seperti apa, adik maunya seperti apa, kakak maunya seperti apa. Gitu. Nah, dari situ nanti kita tahu problem-problem kenapa dia tidak mau mengerjakan hal itu. Itu ya Bun, intinya komunikasi efektif. Komunikasi positif. Jadi sering apa maunya setiap hari kalau bisa. Selesaikan masalah sebelum itu berlanjut ke merembet kemana-mana atau menjadi masalah yang nantinya akan menjadi bertambah banyak. Nanti sulit diatasi. Nah itu pertemuan seperti itulah yang kita inginkan. Itu setiap hari. Itu bahkan sedari anak kecil dibiasakan, sedari anak masih golden age itu bisa diterapkan. Tapi kita tetap tidak terlambat walaupun sudah remaja. Ya Bunda Rom ya. Ya, iya Bun. Ini Bun, kalau saya nih jawab. untuk apa? Mengimbau kepada anak-anak saya ya, atau menyuruh lah gitu ya. Nyuruh dia soal pekerjaan atau apapun, saya sekali 2 kali tidak didengarkan. Kemudian saya kerjakan sendiri, tetapi posisi saya tidak ngomong lagi, saya diem aja. Jadi kan seolah-olah gitu, wah mama marah, pasti mama marah kan, mau tidak mau dia langsung menghampiri gitu, langsung menggantikan pekerjaan itu. Apa salah saya seperti itu Bun? Kalau perlu nggak usah dikerjakan biar dia tahu gitu ya. Jadi kan udah berapa kali kita ini coba dibiarkan dulu. Memang sih kalau ibu-ibu kan nggak sabaran gitu. Iya udah betul. Kerjain sendiri gitu. Nggak betah berantakan. Nggak betah itu berantakan. Tapi itu ada pelajarannya. Iya. Sampai numpuk biarin aja gitu. Iya. Nanti dia akan ngerasa sendiri. Gitu. Tapi sabar nggak nih maksudnya. Itu buat shock terapi juga gitu kalau ada anak-anak yang seperti itu. Biarkan saja itu berantakan sampai coba berapa hari. Tapi kita harus sepakat dulu gitu, misalkan sama suami gitu. Oh biarin aja seperti itu. Dia nanti akan ngerti sendiri. Iya. Tanggung jawab dia. Ya. Jadi jangan dikerjakan, keenakan.
Nanti dia nggak bakal, nanti juga mama ngerjain lagi, gitu. Iya, Betul kan? Yang iya, jadi ibu-ibu. numpuk kita Seperti juga, Bun. Iya, makanya jangan dikerjakan dulu, kita ditahankan dulu gitu. Dia nanti akan, oh ini tugasku gitu. Habis itu diingatkan lagi gitu. Udah sampai berapa hari tetap ingatkan. Kalau perlu bantuin bapaknya juga ikut. Ini tugas siapa? Udah sedikit tapi mantap. Gitu. Kalau terlalu banyak bicara biasanya malah kita nggak didengarkan, ya. Terima kasih banyak Bunda atas penjelasannya, Ya, Bunda. sama-sama. Ya, Baik, terima Sama. kasih Bu Putri Salsabila. Mudah-mudahan bisa menerapkan apa yang telah dijelaskan Ibu Maaf. narasumber tadi. Itu saya belum diganti, Bun. Jadi masih nama anak ini. Oh iya begitu. Iya. Baik, selanjutnya Iya, coba kita beralih kepada Ibu Eka Carolina, MI Darussalam. Ya, silakan Ibu Bunda, apa yang ingin disampaikan kepada Ibu narasumber, silakan. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam. Izin bertanya, terima kasih Bunda Trisna. Ya, sama-sama. Kesempatan. Ibu Ana, saya mau sharing pengalaman nih. Saya itu Boleh. anak pertama saya itu seorang putri, udah umur 14 tahun mau 15. Nah kan kalau di dalam pesantrennya itu, dia itu kan nggak boleh pacaran tuh. Dan sering kena marah kalau dapat laporan dari ustazahnya, itu suka anak-anak itu suka lirik-lirikan katanya sama Ikhwan katanya gitu. Tapi saya pernah tuh ikut parenting, kalau anak segitu katanya memang harus diajarkan lahiriahnya bahwa mereka memang harus menyukai lawan jenisnya dia gitu. Jadi saya ketika dia pulang jelasin dikit nih sama dia bahwa pacaran itu emang nggak boleh, tapi tetap harus menyenangi atau kagum itu sama lawan jenisnya gitu. Nah, masukan nih Bunda buat saya, gimana sih mengarahkannya lagi tuh ke arah yang benar. Karena saya benar-benar, ini pengalaman luar biasa bagi saya Bunda. Anak pertama yang udah mengenal lawan jenis, udah mulai suka sama lawan jenis, terus saya arahkin kemana nih kira-kira gitu. Mohon arahannya Bunda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu Ibu, mondok langsung dijawab ya. Oke, mondok ya. Jadi mondok Ya, itu mondok berarti sekarang kelas berapa? Usianya tadi 15 ya? Ya, 14 atau 15 ya, kelas 3 SMP. Ya. MTS. Kebetulan saya juga mengajar di SMP plus, itu juga di pesantren juga ya. Di pesantren. Jadi tergantung pesantrennya sebetulnya. Jadi pesantren itu kan bermacam-macam. Ada juga yang dalam satu kelas karena pesantren plus ya, kalau saya ya, itu lelaki dengan perempuan, misalkan laki-laki duduknya di depan, perempuan di belakang gitu. Ada juga yang memang benar-benar pure pesantren, laki-lakinya sendiri, perempuannya sendiri. Nah, kita lihat dulu, kalau lirik-lirikan berarti itu masih satu maksudnya satu kegiatan gitu, masih bercampur kan gitu. Itu masih bercampur. Nah, memang sih di pesantren pun seharusnya ini bukan kritikan ya, maksudnya saya tuh sudah melihat lama. Nah, di pesantren itu harusnya juga belajar tentang psikologis juga gitu. Bagaimana anak-anak itu juga perlu tambahan seperti itu, misalkan pengenalan reproduksi, pengenalan anatomi tubuh, pendidikan seks itu memang perlu, walaupun dalam saat sekarang ini memang tabu gitu ya, tabu, tapi mau tidak mau zaman sudah berubah. Jadi kita mengajarkan dengan anatomi tubuh, kita katakan apa bahayanya dulu nih. Setelah itu baru kita masukkan dengan larangan-larangan dalam agama. Mengapa tidak boleh? Jadi tidak sekedar tidak boleh, tetapi berikan alasannya. Dengan otomatis yang dengan kata-kata yang tidak menggurui pastinya. Dan bekerja sama dengan ustazahnya. Kita tidak, karena waktu yang lama ada di pesantren.
otomatis kita berkomunikasi. Bunda bisa berkomunikasi dengan ustazahnya ini bagaimana gitu. Kalau masih sebatas, masih ada batas-batas tertentu, cuman lirik aja nggak apa-apa. Tergantung lirikannya kan seperti apa kan gitu. Kalau masih dalam batas-batas hal itu hal yang wajar, manusiawi gitu. Laki-laki dengan perempuan tertarik. Justru yang gawat itu kalau perempuan sama perempuan, nah itu lebih gawat. Gitu. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua berkomunikasi dengan ustazahnya bagaimana ini jalan. Tidak mungkin kalau yang di rumah langsung, misalkan pulangnya jarang, pulang-pulang terus dinasehatin, apa enggak pusing itu anak, gitu. Enggak masuk biasanya. Nah, biasanya kalau udah lama nggak ketemu, pulang, itu kita komunikasinya pastilah yang baik. Jangan sampai kata-katanya menggurui, kamu nggak boleh pacaran, nggak boleh lirikan, itu dosa, nggak masuk. Kalau seperti itu. Anak sekarang tuh. Kita ngobrol lah, Dek, kira ini santai gitu. Ngobrolnya ngobrol santai. Setelah itu, masukkan sedikit-sedikit. Kan tergantung anaknya juga ya. Setiap anak itu kan caranya berbeda-beda. Ya, nanti Bunda bisa lihat anaknya tuh maunya seperti apa. Ada juga anak yang diajak makan dulu, ajak jalan-jalan dulu, baru deh dia masuk. Nah, kita melihat kepribadian anak kita dulu. Kalau kita ajak ngobrol, yang masuk tuh yang sebelah mana, caranya yang seperti apa, karakternya seperti apa, itu disesuaikan juga. Karena setiap anak itu beda-beda. Ada juga anak yang misalkan dibilangin sekali udah ngerti, ada. Ada juga yang sampai berkali-kali, ada juga yang tidak mau to the point. Ada anak yang seperti itu, karakter-karakter seperti itu. Jadi Bunda bisa sesuaikan caranya gitu. Tetapi tetap berkomunikasi dengan ustazah. Dengan apa? Ustazahnya diminta juga jangan apa ya? Ya, kita tidak bisa menyalahkan juga karena kan kalau anak-anak dengan nasihat itu susah gitu. Caranya biasanya dengan kata-kata yang kita sambil ngobrol gitu. Sharing, ngobrol gitu, tapi tidak dengan kalau nasihatin, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi kalau Bunda, kalau di rumah, berikan dengan misalkan muhrim, non-muhrim, bahayanya kalau berdekatan, itu tadi alat reproduksi, bagaimana kalau bersentuhan nanti akan menjadi hamil misalkan, nggak apa-apa. Ekstrim sedikit, tetapi itulah kenyataannya. Kenyataan harus hati-hati kalau dalam logika dan anatomi tubuh, alat-alat reproduksi itu seperti itu. Kemukakan seperti itu kenyataannya. Kalau memang Bunda terbatas dengan kemampuan seperti itu, beli buku. Beli buku tentang pendidikan seks ya, maksudnya anatomi tubuh, bagaimana berbahayanya. Ada loh anak-anak remaja yang tidak tahu itu. Bagaimana berbahayanya itu. Belum lagi nanti kita kaitkan dengan agama. Kenapa agama tidak memperbolehkan? Gitu. Jadi buku itu juga bantuan gitu. Kalau memang kita terbatas kemampuan kita untuk menjelaskan itu. Alat-alat reproduksi, kemudian kebersihan reproduksi gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan karena kita intinya tidak bisa menggurui anak zaman sekarang. Karena kan namanya di pesantren ya gitu. Jadi ya kita kerjasamanya dengan ustazah yang ada di pesantren. Terus pantau perkembangannya, ya Bun. Moga-moga bermanfaat. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ibu Ana. Bagaimana Ibu Eka terhadap penjelasan Alhamdulillah, Ibu? Alhamdulillah. Dan sepertinya juga kita pernah nih Bunda Ana sama tim SGI Guru Mustika coba-coba mau masuk ke sana gitu. Tempo hari udah ngajuin sama kepala sekolahnya mau kenapa sih pacaran itu nggak boleh. Nah ternyata pandemi jadi nggak jadi. Jadi banyak-banyak membaca ya, karena kan seorang ayah ibu tuh harus kalau memang penjelasan kita tidak mampu, cari buku yang sesuai, yang relevan, yang memang sumbernya tuh bisa dipercaya gitu, ya Bun. Emang kita harus banyak belajar, banyak baca. Dana, iya. Terima kasih Bu.
Terima kasih Bunda Sama-sama. Eka. Ini Bunda Eka kalau bercerita sharing ya tentang pengalaman, kebetulan ini kayaknya sama kita Bunda Eka. Anak kita juga sama di pesantren dan usianya juga sekarang 15 tahun di kelas 3 MTS. Nah, Iya. kebetulan kalau Bunda Trisna itu kalau menasihatinya, anakku, saya bilang seperti itu ya, karena memang apa betul seperti yang Bunda Ana Widestuti sampaikan, memang banyak komunikasi yang baik sih. Anakku, coba kau lihat putrinya Rasulullah, Siti Fatimah. Andai kata Rasulullah memperbolehkan putrinya pacaran, mungkin Sayyidatul Fatimah sudah duluan nak pacaran. Jadi sebegitunya menasihati si anak, apalagi anak usia remaja ini memang kita menasihatnya secara sahabat. Oke. Terima kasih ya Bunda Eka atas pertanyaannya dan penjelasannya Bunda Ana. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya ini kayaknya Bunda. Mana tadi yang raise hand tadi? Masya Allah. Ada yang ingin bertanya lagi? Ibu Ani, Ani Purwati Muratara. Silakan Bunda Ani. Ini para pengurus komet ini. Bunda Trisna. Iya, silakan Bunda Ani. Wah, ini luar biasa ini Bunda. Open Iya. kamera ya. Oh iya. Sinyalnya nggak mendukung di Muratara, timbul tenggelam ini. Silakan Bunda Ani. Ya, terima kasih Bunda Trisna dan juga Bu Ana. Mungkin sharing dulu gitu ya. Nanti saya akan bertanya, tapi ini menanggapi dari Guru Eka Korolin, nanti mohon koreksinya juga untuk dari Bu Ana gitu. Apa yang saya lakukan di murid saya ya, kelas 6. Itu usianya antara 12-13 ya kalau nggak salah, itu kelas 6 itu. Iya. Nah, kebetulan saya kan pegang pelajaran IPA gitu. Itu kan materinya pas banget pubertas gitu kan. Nah, kadang saya juga bingung gitu. Ini gimana ya menyampaikannya gitu. Kalau dulu itu saya pisah-pisah antara laki-laki dan perempuan, nanti menjelaskannya dipisah gitu. Tapi saya juga sekarang berpikiran biarlah dijadikan satu biar apa ya sama-sama anak itu gini ya, ini hal yang tidak tabu untuk dibicarakan karena apa ya kita memikir dampaknya gitu kan, memikir dampaknya. Nah, yang saya lakukan tuh seperti ini Bunda, memang anak itu ekspresinya kan seperti itu ya, seperti itu apa ya, ada yang ketawa, ada yang gimana gitu kan kita. Saya tekankan di awal ditekankan nanti kalau waktu Ibu menerangkan tidak ada yang ketawa karena ini penting gitu kan, karena ini penting nggak ada yang ketawa gitu kan saya caranya seperti itu, agak sedikit mengancam sih, memang itu yang akan saya mau minta nanti tanggapannya secara saya itu agak sedikit mengancam. Nah, mengapa saya jelaskan mengapa ini harus penting? Karena apa juga nanti saya kaitkan dengan ajaran Islam ini nggak boleh gitu kan. Saya menanggapi guru Eka tadi, kalau di sini saya tegaskan di sini memang seusia anak-anak itu tertarik sesama lawan jenis itu adalah hal wajar, hal manusiawi. Tapi harus digarisbawahi, kita tidak boleh pacaran gitu. Itu memang kodratnya anak-anak itu memang masa pubertas itu memang ada, memang benar, tapi itu tadi tidak boleh pacaran. Terus saya itu kan saya hubungkan dengan ajaran kita nggak boleh. Nah, memang itu tadi cara saya agak mengancam gitu biar anak-anak itu biar tidak ya itu tadi nggak konsen sih Bunda, apa namanya cekikikan gitu aja kan. Nah, seperti itu lebih sharing aja sih seperti itu. Memang harus kita tekankan bukan tidak boleh tertarik, tidak bolehnya berpacaran kalau saya seperti itu. Nah, itu sekedar sharing. Terus untuk pertanyaan saya gini, Bunda Ana, saya juga kan ngajar kelas 5. Ada wali murid gitu ya, wali murid itu mengeluhkan akhlak anaknya seperti ini gitu. Contoh salah satunya jika dinasehati itu malah mentak-mentak. Nah, ini gimana lah Bu Guru gitu kan. Ini terkait HP sih, memang gadget ini waktu pandemi Masya Allah luar biasa dampaknya gitu kan.
Nah, ini dampak dari pandemi itu, anak-anak itu akhirnya kecanduan main itu HP gitu kan. Kalau saya tegur seperti ini gitu, pokoknya intinya tuh mengeluh, kewalahan, dinasihati, malah ibunya yang dinasihati, dibentak-bentak gitu kan. Akhirnya saya sharing kan, pengalaman saya gitu, anak saya juga seusia kelas 5 kan, kebetulan juga kelas 5 gitu. Kalau cara saya seperti ini, memang ada prosedurnya, ada apa namanya itu, peraturan yang harus berlaku, seperti itu kan. Kalau anak saya sendiri harus hafalan dulu, baru boleh minjem HP. Itu pun mainnya setiap hari berapa jam gitu kan kita batasi. Tapi yang saya bikin sampai sekarang itu bingung cari solusinya, orang tuanya itu sudah saya kasih saran seperti itu, oh nggak bisa gitu terus. Nah itu gimana caranya Bunda untuk cari gimana ya ngasih solusi, tapi selalu dia tuh sudah apa menjas dulu nggak bisa cara seperti ini gitu loh. Saya juga kadang bingung kalau dia curhat gitu kan. Nah, mungkin itu Bunda, terima kasih. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu narasumber kita, Ibu Ana, silakan. Jadi terima kasih atas pertanyaan dan sharingnya, bagus sekali ya, karena kan memang itu yang terjadi terutama di dalam pembelajaran di sekolah gitu. Memang sih rata-rata anak-anak seperti itu usia kelas 5 ya, kelas 5 SD ya. Ada banyak cara, ada banyak media yang bisa kita pergunakan kita mengajarkan tentang pubertas. Masih kita terkadang terkadang kalau kita nanti harus serius ya, nggak boleh ketawa ya, pasti malah ketawa. Kalau anak-anak memang seperti itu. Jadi kita komunikasikan, misalkan kita kasih aturan dulu kepada anak. Jadi nanti tentang ini misalkan. Terus kalau memang mau serius, boleh tertawa misalkan, tapi tidak tetap konsentrasi. Kalau menurut saya seperti itu, karena memang masanya tidak boleh. Kalau misalkan kita melarang anak untuk misalkan tidak boleh ketawa, itu anak biasanya malah tertawa. Nanti lebih serius ya kalau memang. Halo, Bunda, suaranya Bunda? Halo? Oh iya, kok kemut sendiri ya. Jadi terima kasih tadi sharingnya bagus, terutama untuk yang pengajaran. Nah ini tugas guru juga bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik. Bagaimana anak tertarik ya dengan apa yang kita sampaikan, misalkan tentang reproduksi. Kita kesepakatan dengan anak-anak misalkan. Boleh nanti tertawa, jangan sampai kita jangan tertawa gitu. Biasanya dia malah ketawa kalau anak-anak. Itu pasti. Jadi kalau nanti ini masalah tentang ini misalkan kita mau belajar tentang ini, tolong nanti kalau mau tertawa pelan-pelan tapi tetap fokus ya. Solusi kalimat yang lebih positif, ini hanya saran saja. Bisa jadi dengan saya saran misalkan menonton video misalkan, nggak apa-apa gitu. Tidak harus kita misalkan kita pancing dulu dengan video. Setelah itu baru per kelompok kita buat kelompok. Nanti ada sedikit ulasan di situ per kelompok. Saran itu. Kemudian yang kedua, yang untuk anak yang tadi ibunya itu sepertinya ibunya yang bermasalah. Yang pertama ibunya dulu yang bermasalah. Karena ketika minta solusi, tetapi ketika diberikan solusi malah bilang seperti itu. Otomatis kita sebagai guru pun jadi repot gitu. Jadi loh, kok seperti ini? Katanya minta solusi. Ketika diberikan solusi malah tidak mau. Gitu loh ya. Nanti biasanya nih ada sedikit dalam sekolah itu nanti ada yang dinamakan dengan webinar atau parenting, sekali-kali diadakan seperti itu. Supaya apa? Supaya tetap nyambung pembelajaran di rumah dengan di sekolah.
Kenapa parenting itu penting gitu, terutama di dalam sekolah, supaya apa? Supaya miskomunikasi itu tidak terjadi. Apa yang kita mau, orang tua mau. Nah, itu salah satu solusi adalah itu, karena yang bermasalah sepertinya orang tuanya dulu. Jadi orang tuanya kalau dipanggil tetap ya sudah, kita memakai parenting, salah satu jasa parenting misalkan ada sejenis jasa konsultasi. Kemudian juga kalau anak yang sudah kecanduan, itu memang ada terapi khusus. Terapi khusus misalkan dengan aturan betul tadi kesepakatan, tapi memang yang dinamakan kesepakatan, anak itu tahu, orang itu tahu, dan harus anak dan orang tua harus sama-sama mengikuti aturan tersebut kalau sudah ada kesepakatan. Nih adik kenapa nih misalkan kakak mainnya misalkan hanya 2 jam saja misalkan, atau 1 jam saja, ya sudah, tetap itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maunya bagaimana kalau dilanggar? Itu ada kesepakatan komunikasi dulu dengan anak. Tidak langsung serta-merta kita memberikan aturan. Nah, yang terjadi saat ini, banyakkan orang tua ataupun guru itu tidak memberikan clue dulu atau memberikan kesepakatan dulu gitu. Nah, seperti yang ketika kita mau mengajar, kan ada anak-anak tertentu yang bermasalah. Itu harus dengan kesepakatan dulu memang. Apapun itu anak, atau kalau kita bilang nakal, padahal tidak ada yang anak nakal ya sebetulnya. Gitu. Kalau anak-anak yang bermasalah itu, kita berikan terapi atau perhatian khusus. Misalkan dia mulai dari datang, misalkan. Itu dibiasakan sedari PAUD bahkan. SD, SMP, SMA, itu tetap berlaku. Karena kalau di dalam pembelajaran kan kita mengkondisikan pembelajaran itu dengan menyenangkan. Nah, itu tugas guru-guru. Menyenangkan, bervariatif, tidak membosankan, tetapi tetap tercapai apa yang kita mau. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Itu kan tugas dari guru. Bervariasi dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran ya, kalau ini sedikit saya singgung karena memang banyak terjadi, tidak hanya di SD, SMP, TK, semuanya berlaku. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, kita ajak komunikasi, tetapi tidak dengan menjudge atau mengintimidasi atau melabel anak. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Kata-kata seperti itu yang tidak boleh, itu kenapa, dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, ini kan luar biasa ya, ilmu itu luar biasa banyak. Semakin kita belajar, semakin kita tidak paham, semakin ternyata kita itu tidak ada apa-apanya. Benar, semakin kita banyak pengen tahu, oh ternyata tuh ada ya ilmunya ya. Misalkan gitu, pendekatan dengan anak, gaya belajar anak misalkan. Itu saja semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu, semakin kita merasa bodoh. Itu kalau bagi yang benar-benar belajar. Kita akan ternyata ilmu itu luar biasa. Apa saja ada ilmunya. Gitu. Terutama untuk parenting tadi, yang ibu yang tidak bisa menerima ketika diberikan. Atau mungkin cara kita berbicara itu juga penting. Makanya sebagai guru juga kita harus belajar berbahasa. Bagaimana berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang menyenangkan. Bagaimana ekspresi kita. Tidak hanya kata-kata, tetapi dengan ekspresi juga. Itu hati-hati dengan kata-kata kita. Ada orang tua yang tidak menerima karena kata-kata kita. Maksudnya baik, diterimanya tidak baik. Misalkan. Itu hati-hati dengan kata-kata. Kadang-kadang kita kembalikan diri ke kita. Kenapa orang tua seperti itu? Apakah cara berbicara saya salah? Nah, kalau sudah cara berbicaranya sudah misalkan sudah positif, sudah sopan, tetapi dia tidak mengerti, berarti bermasalah kepada orang tuanya. Salah satunya cara adalah parenting. Ada sejenis jasa, kemudian konsultasi. Gitu. Ya, Bun ya. Ya, demikianlah dari jawaban dari Bu Ana. Bagaimana Bu Ani? Ya, terima kasih Bu Ana. Kalau untuk parenting, alhamdulillah ya sekolah kami juga setiap tahun itu sudah melaksanakan itu Bu ya. Terus ditambah lagi sebelum pandemi tentunya ya,
ada komite kelas juga sebenarnya itu yang memang kita bertemu setiap bulannya dengan wali murid untuk sharing permasalahan-permasalahan. Ya bisa jadi sih mungkin dari saya mungkin atau kurang bahasanya atau gimana. Tapi yang jelas saya tuh sudah berulang kali juga dengan masalah yang sama dengan wali yang sama. Ini memang ya anaknya selain sudah itu tadi sebagai orang tua seperti itu, kalau males sekolah juga ya seperti itu, orang tuanya tuh gimana ya nggak bisa, kenapa sih istilahnya kalau kita insya Allah kalau anak kita nggak sekolah kita kan masih bisa membujuk, tapi ini kita nggak bisa membujuk. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Ana. Ya, Sama-sama Bu Ani. latar belakang orang tua itu berbeda-beda ya. Cara penangkapannya itu tergantung latar belakang, kemudian kebiasaan. Kita juga harus memahami orang tua sendiri itu. Oh, ini latar belakang pendidikannya apa ya? Asli dari mana ya? Kalau di rumah seperti apa ya? Terkadang kita juga memahami orang berdasarkan hal itu. Kadang-kadang berbicara kita tidak masuk gitu. Karena kita harus menyesuaikan dengan orang itu sendiri gitu. Nah, itu kan masalah kejiwaan lagi kan. Kita belajar tentang masalah personality orang tersebut. Bagaimana sih cara mengatasinya? Gitu. Oke, ada banyak belajar lagi kalau seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Ani. Kita lanjutkan kayaknya. Gimana Bu Ani? Ya sedikit lagi. Iya, silakan Bu Ani. Ya, memang sih kalau dari latar belakang kita memaklumi gitu ya Bu Ana, memang kami memang masih daerah pinggiran gitu ya. Maksudnya beda lah pemahaman dengan yang maaf ngomong tanda kutip tingkat pendidikan itu juga kan mempengaruhi. Itu memang saya rasakan banget dari mungkin sependapat saya ya, mudah-mudahan nggak salah sih. Memang oke lah kalau ekonomi oke, bagus, tapi Halo Bu Ani, suaranya Bu Ani. Halo Bu Ani. Putus sinyal. Iya. Halo Bu Ani. Halo. Halo. Sinyal mungkin ya. Sinyal kali ya. Oke Bu Ani. Maaf Bunda, sinyalnya tenggelam ini di Muratara. Oh iya. Iya. Masih mau lanjut Bu Ani? Halo? Mungkin terputus guru Aniknya. Oh iya mungkin. Oke, kita lanjut aja ya kalau begitu ya. Ini kayaknya masih ada sesi tanya jawab sama Ibu Neni Apriani. Ini guru PAUD kayaknya ya. Silakan Bu Neni. Neni? Halo Bu Neni. Sepertinya hilang. Halo, assalamualaikum. Oh iya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu Neni. Silakan Guru Neni. Suaranya mana nih? Halo. Ini kali sinyal kali kayaknya. Iya. Timbul tenggelam. Halo Guru Neni. Ya Bu. Iya. Mau tanya. Iya, silakan Guru. Tema saya. Ini putus-putus ini kayaknya sinyalnya ya. Iya, sinyal. Halo Guru Neni. Halo Guru Neni, ini kayaknya suaranya nggak nyambung nih Guru. Ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam ya. Silakan Guru. Nah. Yang saya tanyakan ke pengalaman pribadi di putra saya nih Bu.
yang jadi di dilema kan putra saya itu mondok, jadi pulangnya kan 6 bulan sekali. Yang jadi Umur dilema berapa? saya itu kelas Umur? 1 aliyah, Bu. Oh, kelas 1 aliyah. Putra, ya. Jadi dilema saya ketika pulang, dia selalu berbaur dengan teman-temannya yang memang tidak mayoritas tidak mondok. Jadi setiap pulang dari bermain itu bau rokok gitu. Jadi saya bilang, Bang, kok aroma parfumnya beda. Beda, saya gituin. Ada sinyalnya kayaknya. Iya, putus-putus. Saya gitu. Iya, iya. Sambil saya enggak. Kalau ngomong. Masya Allah sinyalnya nih. Nah kayaknya guru Neni ini curhat ini nih ya. Tentang anak. Iya. Iya. Iya guru Neni tadi putus-putus ya. Iya, maksud saya itu ya Allah. Iya putus-putus Jadi guru. apa ininya gitu. Ke intinya saja guru, coba guru ke intinya saja. Chat mungkin ya, pakai chat iya. malah lebih itu. Oh boleh. Chat jadi guru ya. Ini kayaknya pertanyaannya nih Bunda Ana, anak beliau ini putra kelas 1 aliyah. Nah, ketika pulang dari mondok, gitu ya, berbaur dengan teman-temannya yang perokok sehingga ketika pulang ke rumah bau rokok. Mungkin nasihat ibundanya ini mungkin apa kurang didengar atau gimana ini mungkin curhat beliau ini. Karena tadi putus-putus tadi. Iya. Mana ini Bunda Neni? Seperti itu ya. Iya. Apa langsung dijawab saja oleh Bunda Ana, sepertinya udah bisa menangkap apa yang ingin ditanyakan oleh Bunda Neni. Kesulitan intinya gitu ya. Iya. Memang kalau usia seperti itu terjadi ya. Jadi saya pernah melihat juga gitu anak saudara, anak tangga juga. Ketika dia pulang dari pondok, ternyata dia bermain dengan teman-temannya di sekitar yang tidak mondok. Ya, nah akhirnya dia terpengaruh sama, cuman bedanya ini dengan main game. Kalau udah main game, udah lupa waktu karena kayak seperti balas dendam intinya. Nah kalau yang ini karena rokok, ya betul gitu, karena rokok. Nah ditanya saja tidak apa-apa, atau sebelumnya diberikan wawasan, misalkan kenapa sih kita nggak boleh ngerokok gitu, atau mungkin contohnya mungkin ya bukan saya ini ya, atau mungkin ayahnya merokok mungkin bisa jadi. Kenapa anak-anak yang kita tidak mau anak kita merokok, tetapi karena bapaknya merokok ya, yang dilihat merokok bagaimana gitu ya. Kita mau nasehatin tapi bapaknya sendiri merokok misalkan. Itu kan suatu hal yang riskan juga gitu. Pasti nanti anak akan menjawab juga, kenapa ya aku aja ngerokok, kenapa aku nggak boleh ngerokok? Nah, itu boleh dijelaskan misalkan. Kenapa biasanya kalau ibu-ibu, ada yang bapak merokok tuh Pak Yudi ya, merokok juga, itu bisa jadi memberikan gini, adik atau kakak atau mas atau siapa ya panggilnya, itu nanti boleh merokok, misalkan boleh merokok. Karena apa? Karena kita tidak memungkiri karena ayahnya merokok. Masa anaknya nggak boleh merokok? Tapi nanti ya kalau sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri. Itu kan bisa. Nomor satu itu. Kemudian alasan kedua, sebenarnya merokok itu tidak sehat, bla 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 bla. Jelaskan itu. Tapi nanti kemungkinan besar dia kalau bau rokok, jangan-jangan temennya yang merokok. Kan bisa jadi. Nah, kita jangan bersuudzon dulu gitu. Tanyakan pada anak, kok bau rokok, Mas, misalkan. Bau rokok, Kak, misalkan. Tanyakan, kenapa gitu. Baunya yang rokok, apa Kakak mau coba-coba? Jangan dimarahin dulu. Kalau anak dimarahin dulu, dia bakal diem-diem ngerokok beneran. Gitu. Anak sekarang tuh memang seperti itu ya, enggak anak sekarang aja ya. Kalau udah remaja itu memang masanya ya. Masa mencoba. Kan dia penasaran. Apa-apa itu karena mencoba. Kalau anak sekarang bilangnya kepo. Nah,
nggak apa-apa, jelaskan saja yang seperti saya tadi ya. Bapaknya merokok nggak, Bu? Nah itu, misalkan tanyakan itu kan. Kenapa? Halo Bu Neni. Tidak terdengar. Kayaknya Ya. masih terputus-putus Bunda ini. Itu pokoknya kalau memang Buyanya nggak merokok, Bu. Oh, alhamdulillah. Oh. Nah, Bun. itu malah lebih bagus. Buyanya Buya tidak merokok dan lingkungan di pesantren juga tidak menerima guru dan santri yang perokok. Nah, itu malah lebih kuat lagi gitu. Tapi dengan contoh ya, Buya tidak merokok. Jadi komunikasi dengan baik, jangan sampai ketika anak pulang bawa rokok langsung dimarahin. Kamu tadi ngerokok ya? Gitu misal. Dia bakal marah dan akan malah akan mencoba. Itu anak-anak. Anak-anak usia segitu semakin kita tekan, semakin dia akan malah penasaran. Nah, ketika pulang, Kak, kok borokok gitu misalkan. Emang yang rokok siapa gitu? Benar rokok. Jangan sampai anak merasa takut. Semasa anak itu tidak terus terang, berarti itu warning juga buat ibu gitu, buat bunda gitu. Karena anak yang kalau bisa kan jadikan sahabat kan tadi. Supaya apa? Supaya mau bercerita dengan kita. Jadi jangan langsung menjudge dulu atau bersuuzon dulu. Nanti nggak bakal cerita lagi. Gitu. Dekati, diajak ngobrol, jangan dimarahin dulu pokoknya intinya. Berkepala dingin kita ngobrol aja, sharing lah. Ini abang gitu ini, bicaranya baik-baik. Insya Allah nanti akan masuk itu. Karena memang kenapa sih tidak boleh merokok kan pasti ada alasannya. Buya aja tidak merokok. Jadi dengan komunikasi dengan bahasa yang enak, jangan bahasa yang kira-kira menjudge, bersuuzon. Ya Bun ya. Jadi belajar untuk berkomunikasi yang dengan kepala dingin, dengan tenang. Insya Allah akan menerima kok. Apapun itu dengan komunikasi yang efektif. Itu sebetulnya ada pelajarannya sendiri itu, materi tersendiri bagaimana belajar berkomunikasi. Itu memang lumayan sulit ya, karena kita pembiasaan kita. Biasanya kita kan langsung, kenapa nih bau rokok? Langsung gitu kan, nyentil gitu. Anak-anak kan marah gitu. Betul begitu. Ya, moga-moga ini ya, moga-moga sedikit bermanfaat. Harus sabar, kemudian diajak ngobrol yang tadi saya sampaikan, semua sama. Setiap hari harus ada waktu misalkan. Atau pas di pesantren, misalkan kalau di rumah, kalau ada misalkan kan mau main dengan teman. Kita ajak ngobrol, boleh main ya Bang, tapi begini. Nanti misalkan Umi harapkan begini-gini, kan sudah besar gitu tanyain. Tapi tidak dengan menasihati, tapi dengan bahasa yang enak. Anak-anak biasanya akan menerima kalau bahasa kita enak, positif, ngobrol. Jadi kalau bisa curhat gitu. Dia hanya mau bercerita, itu hal yang bagus. Diusahakan supaya mau bercerita. Gimana sih supaya anak jangan patah arang, semangat terus. Ya. Dan ini. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, baik Bu Neni. Apakah sudah puas dengan jawaban Bunda Ana? Alhamdulillah. Terima kasih Baik, banyak ini Bunda buat Ana kayaknya teman-teman. iya, maka sama-sama. Ada yang di chat mau bertanya ini. Ini sharingnya apa tadi ya? Coba sebentar lihat lagi dari ke bawah dikit. Di umur berapa ya, anak bisa dipondokkan? katanya Bagaimana kalau 8 tahun? cara memotivasi anak biar mau mondok setelah lulus SMA atau MAN. Mana ya sekarang sudah pengaruh handphone dan penggemar artis Korea. Masya Allah. Ya, silakan Bunda. Anaknya baru dipondokkan Bunda. Iya, usia berapa tadi tadi? Ini setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA, rencana dia mau dipondokkan karena sekarang ini sudah pengaruh handphone dengan penggemar artis Korea. Betul. Silakan Bunda. Itu memang terjadi ya, itu benar-benar terjadi tuh udah pada Korea, bajunya, rambutnya, terus lagunya, pokoknya semuanya serba Korea. Nah kalau memang itu positif nggak apa-apa, tapi rata-rata dia akan menyerupai itu kan gitu. Apa yang dia contohkan gitu, terutama kalau untuk anak SMA, memang sih sebetulnya agak terlambat kalau ketika tadi kan ada yang bertanya, saya hubungan lagi ya. Jadi yang bertanya kalau usia 8 tahun apakah boleh dipondokkan tadi di chat tadi.
Nah, itu sebetulnya tergantung anak. Motivasi yang tinggi adalah ketika anak masih kecil, masih TK misalkan, atau bahkan sekecil mungkin sering ajaklah ke pondok. Misalkan ada saudara yang di pondok, nggak apa-apa, ajak, misalkan menjemput saudara siapa, biar dia tahu lingkungan pondok pesantren itu seperti apa. Jangan pernah menakuti anak dengan pondok. Nanti kalau nakal dipondokin loh, ya udah nggak mau lah. Gitu. Dan lingkungan rumah, mengapa kita kalau mencari rumah, ini ada sedikit ini yang juga dari saya dengar-dengar dari Pak Ustadz juga sih gitu. Intinya kalau kita mau mencari rumah, lihat bukan rumahnya, lihat lingkungannya dulu. Gitu. Kalau semasa itu lingkungannya tidak baik, pasti akan mempengaruhi anak kita terutama. Kalau bagi kita orang dewasa bisa menyaring, tapi kalau untuk anak kita itu secara tidak langsung mempengaruhi. Betul, tadi semakin kecil dipondokkan semakin bagus. Tetapi dilihat dulu anaknya. Apakah sudah distimulasi sebelumnya? Jangan-jangan dia belum pernah mengenal pondok, tahu-tahu dimasukkan pondok, kaget nanti dia. Nah, itu makanya ketika memang kita nanti, misalkan kita punya anak, rencananya nanti anakku mau ke pondokan misalkan. Sedari kecil bahkan sudah bisa jalan, sudah mulai ngomong, sering ajak ke pesantren. Misalkan saudara ikut dong jemput atau jalan-jalan melihat pesantren. Dan berikan penjelasan atau ceritakan pesantren itu yang baik-baik, jangan sampai mendengar yang buruk-buruk. Atau bahkan ditakut-takuti. Nah, itu kan makanya pembelajaran itu memang sejak golden age. Tidak ketika SMA. Kalau sudah SMA, dia sudah terpengaruh dengan HP, akan susah masuk pesantren. Bisa, tetapi dengan perjuangan. Perjuangan dari dirinya sendiri. Apakah dia niat atau tidak. Semakin kecil, semakin kita, kan wajar ya sebagai orang tua kita mempengaruhi hal-hal yang baik. Kalau masih kecil, masih kita berikan stimulasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah mulai SMA, dia sudah terpengaruh oleh lingkungan. Tidak hanya dari orang tua, lingkungan juga pengaruh. Apalagi sudah pegang gadget. Dia bakal susah. Apalagi sudah ketagihan. Lebih susah lagi. Tapi berikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Boleh, Bun, ya. Tapi kalau sudah ketagihan, jadi gini, kalau HP itu kita lihat dulu kecanduannya tuh dalam tingkat seperti apa. Gitu. Kalau memang sudah kecanduan, itu dilepaskan dulu. Lepaskan dulu, baru ke pondok. Jangan sampai anak merasa terpaksa ke pondok. Gitu. Kalau nanti merasa terpaksa, nanti nggak akan betah dia. Tapi kalau dengan rasa senang, rasa yang ini, nanti anaknya juga otomatis akan merubah dia sendiri. Itu kondisikan setiap mau ke pondok anak itu senang. Dengan masukan dia akan berpikir bahwa pondok itu menyenangkan. Bakal masuk surga dan lain sebagainya, ceritakan itu tentang pondok. Nah, ini memang di buku-buku cerita itu jarang sekali ya. Ini memang PR saya juga nih. Boleh nanti kita buat cerita tentang tentang pondok tapi yang menyenangkan anak. Nah, itu kan stimulasi sedari kecil. Karena kalau sudah SMA yang tadi penuh bisa, tetapi dengan perjuangan. Makanya ketika anak sudah siap, aku mau ke pondok. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Bersyukur pasti orang tua yang anaknya memang mau, langsung mau. Itu juga pasti perjuangan dulu, stimulasi dulu. Gitu. Kalau yang tadi sudah kecanduan benar harus dihilangkan dulu, Bun. Bagaimana cara menghilangkannya, yaitu sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung. Kalau sudah kecanduan gadget gitu. Atau sudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Biasakan juga kita berbicara dengan anak yang tadi saya bilang, misalkan setiap hari itu ada 1 jam untuk berkomunikasi dengan keluarga. Tanyakan juga ke anak, masalahnya apa gitu. Kenapa dia mau ke pondok dan lain sebagainya. Itu terapi juga sebetulnya buat anak. Jadi harus sabar, kemudian dengan harus perjuangan bagaimana menghilangkan kecanduan gadget itu, baru nanti ke pondok.
Kalau untuk anak-anak yang usia 8 atau setelah TK, semasa anak itu senang, masukkan saja. Berarti dia sudah siap. Sekecil apapun yang penting dia senang, masukkan gitu. Jangan sampai intinya merasa terpaksa gitu. Gitu ya Bun ya. Tadi sudah langsung saya jawab pertanyaan yang tadi juga yang di chat. Ya. Ya, terima kasih Bunda Moga-moga Ana, Masya bermanfaat. Allah atas penjelasan Bunda Ana tadi ya. Ini tadi ada yang pertanyaan terakhir tadi, kayaknya umur 8 tahun ya. Kata Bunda Ana tadi semakin kecil kalau memang dia mampu, ya silakan dia masuk di Betul. pesantren. Baik Bunda Ya. Ana, kayaknya waktu kita sudah hampir lewat ini. Kalau berbicara tentang bagaimana cara mendidik anak secara Islami ini kayaknya memang butuh waktu yang panjang untuk Betul. di ini kan. Karena Oleh karena banyak itu, sekali masalah ya. iya. Masalah anak itu banyak. Ya, silakan Bunda Ana kesimpulan akhir dari cara mendidik anak secara Islami. Silakan Bunda. Iya. Sebelum kita tutup. Jadi betul. Teman-teman selamat berjuang, selamat atau selamat belajar ya intinya ya. Belajar terus menjadi orang tua yang baik. Bagaimana kita terjemahkan dengan pendidikan yang benar-benar Islami, yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Semoga nanti yang bunda-bunda ceritakan cita-citakan semuanya tercapai. Dengan tadi jangan tetap terus belajar dan belajar. Menjadi orang tua bagaimana berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu saja. Terus berjuang, terus belajar. Insya Allah apa yang kita citakan akan berhasil. Ya, amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Bunda Ana atas penjelasannya. Itu kayaknya di chat tuh kurang lama katanya. Ya, artinya mau diperpanjang. Ya memang kalau berbicara tentang mendidik anak, iya butuh waktu yang panjang. Tetapi waktu kita memang dibatasi oleh teman-teman jam pukul 21. Ini malah lewat lagi Bunda. Masya Allah. Terima kasih Bunda Ana. Dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan itu kesalahan dari saya. Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dari saya. Mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mustika. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Guru Trisnawati sudah memandu diskusi bersama Bu Ana Widastuti ya. Sungguh semangat ini semuanya ingin berkonsultasi tentang pendidikan Islami. Masya Allah saya pun sudah ini ya merasa dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi juga memperoleh bekal untuk mendidik anak-anak dan juga mendidik murid. Jazakillah khairan katsiran ya untuk Bu Ana Widastuti. Di lain waktu mohon kesediaan jika Komet Sumsel mengundang kembali untuk diskusi, mudah-mudahan waktunya lebih panjang. Mungkin kalau siang, siang atau momen yang agak lebih senggang mungkin ya. Kalau malam, kalau terlalu malam takut para pesertanya kelelahan. Ya. Baik, untuk mengakhiri diskusi dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin kembali oleh Guru Ali Maksum. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Mustika atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini Jumat 4 Februari 2022, kami semua berkumpul di sini menyelenggarakan acara webinar pendidikan anak secara Islami. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, ya Batin, ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tetapkanlah kami dan mereka semua yang dalam lindungan rahmat dan santunan-Mu. Allahumma
arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Semoga ya Allah, ilmu yang kami dapatkan pada malam hari bermanfaat. Karuniakanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah sehingga bisa berjuang di agamamu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mengingatkan kembali untuk para peserta, jangan lupa isi link presensi. Nanti sertifikatnya langsung masuk ke email masing-masing ya. Jadi beberapa saat setelah mengisi presensi, langsung nanti sertifikatnya masuk ke email. Ya. Bu Ana, ini sepertinya ada satu yang minta dijawab pertanyaannya. Boleh ya sebentar ya mungkin ya. Boleh. Agar nanti ditutup tidak ada rasa kecewa atau ada pertanyaan tidak terjawab. Boleh nanti Japri boleh kok. Guru Boleh Rizka bebas. ya. Ya silakan kalau masih ada. Saya katanya memiliki anak laki-laki berusia 11 tahun. Anaknya lumayan aktif. Tetapi aktifnya itu sering ke arah negatif, misalnya mengganggu adiknya mengutak-atik barang sampai rusak. Nah, susah diperintah gitu untuk melakukan pekerjaan rumah dan lain-lain. Nah, apa yang harus saya lakukan katanya untuk mengarahkan anak ini? Kadang saya dan suami juga hilang kesabaran atas perilaku anak. Nah, mohon dijawab, Bu Ana. Sebetulnya banyak faktor ya anak seperti itu tuh banyak faktor. Tapi yang jelas kalau anak biasanya kita lihat dulu dia itu sebabnya apa seperti itu. Bisa jadi apakah sering dimarahi, nah itu banyak faktor. Anak-anak seperti itu, anak yang tidak bisa diam, suka merusak, caper, kurang perhatian, makanya dia cari perhatian dengan cara-cara tapi yang negatif gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa, karena kan kita tidak langsung bisa menjudge langsung seperti ini. Jadi kira-kira seperti apa di rumah pola pengasuhannya, karena itu kan berpengaruh. Kalau sering dimarahin anak kan seperti itu, atau dia kurang pede, atau bahkan sering dibiarkan. Makanya pola pengasuhan ini penting. Gitu. Saya tidak bisa memberikan ini, tapi minimal kita komunikasinya harus baik dengan anak. Ingat tadi kita tidak boleh menggurui atau menasihati anak, caranya dengan kata-kata yang baik, dan kita tidak boleh langsung menyuruh-nyuruh. Anak-anak itu biasanya kalau disuruh-suruh akan seperti itu. Dia bakal tidak mau. Maunya dengan komunikasi yang positif tadi. Diajak duduk, ada satu hari yang memang diperuntukkan untuk kita ngobrol dengan anak-anak. Tanyakan, maunya apa nih karena ini. Kita ngobrol, kenapa? Cari tahu sebabnya dia. Apakah dia memang cari perhatian? Usil, kan biasanya usil itu cari perhatian biasanya. Kalau memang ada anak-anak yang misalkan overaktif, itu bukan hiperaktif ya, beda ya. Hiperaktif itu memang cenderung merusak. Tapi kita lihat dulu, karena kita seperti itu harusnya memang kita observasi dulu ya. Kalau saya seperti itu, observasi dulu. Apakah ada hal-hal yang misalkan tanda kutip tidak normal ataukah apa, makanya kita tidak bisa langsung menjudge seperti itu. Tetapi biasanya pola pengasuhan atau cara kita berbicara ke anak itu membuat anak jadi seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan anak, salahkan pastilah orang tua gitu. Biasanya kita tidak, anak itu kan
tergantung orang tua juga. Jadi semakin anak itu sulit, semakin kita juga koreksi. Ini kenapa? Ada apa dengan anak ini? Apakah saya terlalu sering memarahin anak? Ataukah dengan hukuman, apakah sering dihukum? Itu bisa jadi anak-anak memberontak, itu biasanya karena kita terlalu sering mendikte dia, mendikte anak. Makanya kita tidak boleh mendikte. Yang bagus pola pengasuhan adalah yang demokratis, yang tadi diajak ngobrol dulu. Kita pengen tahu sebabnya apa. Jadi supaya kita tahu penanganannya. Itu ya Bun ya. Intinya pola pengasuhan, komunikasi itu nomor 1. Jangan terlalu sering menghukum anak, terlalu mendikte. Nah, itu kembali lagi nanti kepada pola pengasuhannya seperti apa di rumah. Kita tidak bisa menyalahkan anak. Yang salah adalah orang tua. Tidak ada anak salah. Karena anak adalah masa terbentuknya karakter. Pembiasaan akhlak. Itu dari orang tua. Begitu ya. Harusnya memang observasi dulu nih. Observasi dulu. Tapi secara umum seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Ana Widyasuti. Nanti kalau masih kurang kontak saya jadi tidak apa-apa. Silahkan. Di Facebook ada, di IG bebas. Mau WA juga boleh, silahkan. Nanti kami akan kirim di grup, di Telegram dan di WA nomor kontak Bu Ana Widyasuti untuk bisa japri-japri ya Bu ya untuk konsultasi anak, parenting dan juga tentang kepenulisan buku sepertinya ya. Boleh, mau nulis juga boleh, mau nulis apa? Buku anak, buku dewasa. Ya. Saya juga sering ngasih penulisan juga. Alhamdulillah, sangat memotivasi. Baik, sebelum kita tutup, kita abadikan terlebih dahulu momen belajar bersama Bu Ana malam ini. Saya mulai dari sesi slide pertama. Tadi alhamdulillah sampai 53 peserta hadir. Kita foto dulu ya. Boleh dibuka kamera, berikan senyum terbaik sebelum tidur. 1, 2, 3. Mohon tunggu ya. Oke, slide kedua. Oke, siap slide kedua ya. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika bila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pelajari malam ini dapat kita terapkan di kehidupan kita bersama anak-anak, bersama murid, bersama keluarga ya. Amin. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi jariah dan kami pun sebagai orang tua, sebagai guru bisa nanti berbagi kembali dari ilmu-ilmu yang kami dapat dari Ibu agar nanti jariahnya lebih luas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, Bapak Ibu dari Sumatera Selatan, dari kota-kota dan provinsi lain. Mohon jangan bosan-bosan untuk mengikuti sesi pembelajaran dari komunitas media pembelajaran Sumsel, karena insya Allah Jumat malam pekan depan ada kembali kelas media pembelajaran. Jadi mohon tidak keluar dari grup, baik grup WA atau Telegram. Itu saja. Yang belum isi link presensi sebelum Zoom ditutup, silakan diisi kembali. Nanti sertifikatnya langsung masuk di email masing-masing. Nah, untuk moderator dan Ibu Ana juga nanti mohon isi link untuk sertifikatnya juga sebagai narasumber, sebagai moderator juga langsung diberikan oleh tim yang bagian pembuat sertifikat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Guru Tika. Kami tidak bisa membalas apa, hanya mengucapkan semoga Allah membalas kebaikan Ibu, amin, keberkahan yang luar biasa. Amin. Krisna sebagai moderator yang sudah mengarahkan belajar malam ini dengan baik, Bapak Ibu yang sudah aktif, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ana. Banyak Bu Ana. Nah, sama-sama. Izin live ya. Ya, izin live ya. Ya, Ya, izin juga ya. Bu Ana selamat istirahat. Begitupun Bapak Terima Ibu kasih. sekalian. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dadah.